Selamat pagi guru IPA saya dan teman-teman saya melihat video ini. Hari ini saya akan mempresentasikan percobaan tentang menentukan kutub magnet elektromagnet. Bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu 4 baterai, magnet gosok, 2 kabel dengan panjang 50 cm, 2 kabel dengan panjang 1 meter, isolasi, 2 paku baja, 2 paku besi, isi strapless, dan jarum. Pertama, kabel dengan panjang 50 cm saya lilitkan ke paku besi, lalu saya sambungkan ke baterai, lalu saya dekatkan ke arah strapless. Nilai yang saya berikan dari 1 sampai 10 yaitu 6. Lalu paku besi itu saya lilitkan ke arah kabel dengan panjang kabel 1 meter, lalu saya sambungkan dengan baterai lalu saya dekatkan ke arah isi strapless. Nilai yang saya berikan yaitu dari 1 sampai 10 yaitu 4. Lalu paku baja saya lilitkan dengan kabel dengan panjang 50 cm, lalu saya sambungkan ke arah baterai, lalu saya dekatkan ke isi strapless. Nilai yang saya berikan yaitu angka 8 karena saat saya dekatkan isi strapless dapat ditarik oleh paku baja dengan cepat. Lalu paku baja ini saya lilitkan ke kabel dengan panjang 1 meter, lalu saya sambungkan dengan baterai, nilai saya berikan dari nilai 1 sampai 10 yaitu nilai 7. Walaupun dapat ditarik dengan cepat, tetapi reaksi yang dihasilkan agak lama karena panjang dari kabel tersebut. Lalu paku besi yang tadi saya lilitkan ke kabel dengan panjang 50 cm, lalu saya sambungkan ke baterai dengan 2 baterai, saya sambungkan dengan isolasi, lalu saya dekatkan ke arah isi strapless. Nilai yang saya berikan dari 1 sampai 10 yaitu angka 7 karena bertambahnya baterai, daya yang dihasilkan menjadi bertambah. Lalu paku besi ini saya lilitkan ke kabel dengan panjang 1 meter, lalu saya sambung dengan baterai, 2 baterai yang saya sudah sambungkan dengan isolasi, lalu saya akan dekatkan ke arah isi strapless. Dari nilai 1 sampai 10 saya memberikan angka 0 karena besi yang sudah dialiri 2 baterai pun tidak dapat menarik isi strapless. Lalu paku baja ini saya lilitkan ke kabel dengan panjang 50 cm, lalu saya sambung dengan baterai yang saya sudah 2 baterai yang saya sudah gabungkan dengan isolasi. Lalu saya dekatkan ke arah isi strapless. Dari nilai 1 sampai 10 saya memberikan nilai 9 karena dapat menarik isi strapless dengan cepat karena daya yang ditambahkan. Lalu paku baja ini saya lilitkan dengan kabel dengan panjang 1 meter, saya sambungkan dengan baterai, 2 baterai yang sudah saya isolasi, lalu saya dekatkan ke isi strapless. Dari nilai 1 sampai 10 saya beri nilai 10 karena dapat menarik semua isi strapless dengan cepat. Saya lilitkan paku besi ini dengan kabel, lalu di sini sudah ada baterai. Saya akan uji dengan jarum yang saya gosok, saya aliri dengan magnet, saya gosok sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu saya dekatkan ke bagian
kutub magnet bagian min di sini. Lalu saya dekatkan ke ujung lancip jarum, terjadi tolak menolak, sedangkan bagian tumpul pada jarum terjadi tarik menarik. Lalu saya balik ke arah kutub plus pada baterai, saya dekatkan ke arah jarum yang lincip, terjadi tarik menarik, sedangkan pada bagian tumpul terjadi tolak menolak. Paku besi ini saya coba pada kabel dengan panjang 1 meter, lalu saya dekatkan ke ujung bagian lancip jarum, terjadi tolak menolak, sedangkan bagian tumpul terjadi tarik menarik. Lalu pada bagian kutub plus baterai, saya dekatkan ke ujung lancip, terjadi tarik menarik, sedangkan bagian tumpul terjadi tolak menolak. Lalu pada paku baja dengan kabel panjang 50 cm, pertama-tama kita gosok jarum sebanyak 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu pada bagian min, saya dekatkan kutub min, saya dekatkan ke ujung lancip, terjadi tolak menolak yang cepat. Lalu pada bagian tumpul jarum terjadi tarik menarik yang cepat. Sebaliknya, saat saya cobakan pada kutub baterai plus, saya dekatkan ke ujung tumpul pada jarum, terjadi tarik menarik. Lalu pada bagian lancip terjadi tolak menolak. Saya coba pada kabel dengan panjang 1 meter, apakah hasilnya juga terjadi sama seperti pada panjang 50 cm kabel. Saya dekatkan jarum ke bagian tumpul, terjadi tarik menarik, ini pada bagian min. Lalu pada bagian lancip terjadi tolak menolak, sedangkan ini pada bagian plus baterai, saya dekatkan ke arah lancip, terjadi tarik menarik. Lalu pada bagian tumpul terjadi tolak menolak. Saya coba paku baja dengan panjang kabel 1 meter ini dengan satu baterai. Lalu bagian min saya dekatkan ke ujung lancip jarum, terjadi tolak menolak, sedangkan ujung tumpul terjadi tarik menarik. Lalu sebaliknya pada kutub plus, saya dekatkan ujung lancip, terjadi tarik menarik, sedangkan ujung tumpul terjadi tolak menolak. Jarum ini yang sudah saya gosokkan pada magnet. Paku baja dengan kabel panjang 5 cm saya sambungkan dengan satu baterai. Saya dekatkan kutub min ini ke arah lancip jarum, terjadi tolak menolak, justru pada bagian tumpul terjadi tarik menarik. Sedangkan pada bagian plus kutub baterai, saya dekatkan ke ujung lancip, terjadi tarik menarik, sedangkan pada bagian tumpul terjadi tolak. Paku besi ini saya lilitkan pada kabel dengan panjang 50 cm, saya sambungkan dengan baterai satu baterai, dan jarum yang sudah saya gosok dengan magnet. Pada bagian ujung lancip terjadi tolak menolak, justru yang ditarik oleh kutub min yaitu jarum bagian tumpul. Lalu pada baterai kutub plus, saya dekatkan ke ujung lancip, terjadi tarik menarik, sedangkan pada bagian tumpul terjadi tolak menolak. Pada percobaan paku dengan panjang 1 meter dan baterai 1 dengan jarum yang sudah saya gosokkan magnet terjadi juga sama. Setelah saya melakukan percobaan, saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bandingkanlah sifat kemagnetan dari banyaknya solenoida, besar tegangan, perbedaan bahan. Saat saya dekatkan lilitan kabel pada paku besi ke arah jarum, paku besi dapat menarik jarum tapi tidak secepat paku baja. Tegangan yang dihasilkan lebih besar saat saya menggunakan 2 baterai daripada 1 baterai. Perbedaan bahannya, saya menggunakan kabel dengan panjang 5 cm lebih cepat ditarik ke jarum daripada dengan kabel panjang 1 meter. Itu lebih lama saat menarik jarum. Lalu yang kedua, bagian manakah pada paku elektromagnet yang bertindak sebagai kutub utara dan kutub selatan?
Saat saya dekatkan paku ke arah jarum terjadi tarik-menarik, itu berarti kutub utara bertemu dengan kutub selatan, atau sebaliknya kutub selatan bertemu dengan kutub utara. Berbeda dengan saat paku saya dekatkan ke arah jarum terjadi tolak-menolak, itu berarti kutub utara bertemu dengan kutub utara atau kutub selatan bertemu dengan kutub selatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.